Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 mata kuliah UMKM yang diampu oleh Ibu Nifi Meja Putri, SEM Akun. Perkenalkan, nama saya Erlinda Mahmud. Saya Liviani Binet Gosal. Saya Jenis Denji. Saya Kristiani. Dan saya Sylvia Dana. Dan juga teman kelompok kami yang satunya, Trin. Kami akan mempresentasikan dalam bentuk video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junianti Ombes. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Studi kasus adalah sebuah metode penelitian deskriptif yang meneliti suatu kasus tunggal seperti suatu pendekatan penelitian yang mempelajari suatu kasus atau fenomena secara mendalam. Kasus tunggal secara cermat untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang terjadi. Contohnya, seperti hubungan antara peningkatan barang dan hubungan penjualan barang, menggambarkan secara sistematis dan fakta suatu fenomena atau masalah bisnis tertentu di analisis. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi jurnal dan laporan keuangan. Yang pertama, jurnal, buku catatan harian yang digunakan untuk merekam setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan secara kronologis dan sistematis. Fungsinya mencatat transaksi secara berurutan sesuai tanggal kejadian dan merekam setiap perubahan dalam kekayaan, modal, biaya, ataupun pendapatan. Yang kedua, laporan keuangan. Rangkuman informasi keuangan yang disajikan dalam periode akuntansi tertentu untuk memberikan gambaran kondisi dan kinerja finansial sebuah entitas. Tujuannya menyediakan informasi yang relevan dan dapat dipahami untuk membantu pengambilan keputusan oleh pihak internal atau manajemen dan eksternal atau investor kreditor. Mungkin itu saja dari saya, saya kembalikan. Baik, selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai contoh kasus perusahaan jasa. Tapi sebelum kita masuk di contoh kasusnya, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu perusahaan jasa. Jadi perusahaan jasa adalah jenis kegiatan, jenis perusahaan yang kegiatannya bukan untuk menjual barang, melainkan untuk menawarkan layanan atau keahlian untuk membantu orang lain. Jadi yang dijual itu adalah jasa atau tenaga, bukan produk fisik. Contohnya kayak salon yang memberikan jasa potong rambut, bengkel yang memperbaiki motor atau mobil, laundry cuci pakaian, Gojek, dan sampai jasa pengiriman barang. Nah, jadi semua itu termasuk perusahaan jasa karena yang mereka jual itu adalah layanan, bukan barang. Selanjutnya kita akan masuk di studi kasusnya, yaitu yang dimana PT Harapan Jaya merupakan sebuah perusahaan jasa konsultasi keuangan yang didirikan oleh Bapak Budi pada bulan Januari 2025. Transaksi pertama yang dimana 1 Januari 2025 Bapak Budi telah menginvestasikan uang tunai sebesar 100 juta sebagai modal awalnya, yang dimana pencatatan jurnalnya yaitu kas bertambah di bagian debit sebesar 100 juta rupiah dan modal Budi bertambah di bagian kredit sebesar 100 juta rupiah. Tanggal 5 Januari 2025 perusahaan membayar sewa kantor untuk masa 1 tahunnya sebesar 24 juta rupiah. Yang dimana pencatatan jurnalnya yaitu beban sewa dibayar di muka sebesar 24 juta rupiah di bagian debit dan kas berkurang sebesar 24 juta rupiah di bagian kredit. Nah, jadi karena sewa ini untuk jangka waktu 1 tahun atau masih belum dipakai semua di bulan Januari, maka dicatat dulu sebagai sewa dibayar di muka, yang artinya ini tuh dianggap masih menjadi aset perusahaan, bukan langsung menjadi beban habis dipakai. Dan transaksi selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2025 membeli peralatan kantor secara kredit dari toko Citra sebesar 15 juta rupiah, yang dimana pencatatan jurnalnya yaitu peralatan kantor sebesar 15 juta rupiah bertambah di bagian debit dan utang usahanya bertambah di bagian kredit sebesar 15 juta rupiah. Karena perusahaan membeli peralatan secara kredit, maka utangnya bertambah di bagian kredit. Selanjutnya tanggal 15 Januari 2025 menerima pendapatan jasa atas konsultasi sebesar 12 juta secara tunai, dengan pencatatan jurnalnya yaitu kas bertambah 12 juta rupiah di bagian debit dan pendapatan bertambah 12 juta rupiah di bagian kredit. Selanjutnya tanggal 20 Januari 2025 menerima tagihan atas jasa konsultasi yang telah diberikan tetapi belum dibayar sebesar 8 juta rupiah, dengan pencatatan jurnalnya yaitu piutang usaha bertambah di bagian debit sebesar 8 juta rupiah dan pendapatan jasa bertambah di bagian kredit sebesar 8 juta rupiah.
Selanjutnya, tanggal 25 Januari 2025, membayar sebagian utang kepada toko Citra sebesar 5 juta rupiah dengan pencatatan jurnalnya yaitu utang usaha berkurang di bagian debit sebesar 5 juta rupiah dan kas berkurang di bagian kredit sebesar 5 juta rupiah. Nah, karena perusahaan membayar sebagian utangnya kepada toko Citra tersebut, maka utang perusahaan itu berkurang di bagian debit dan kas atau pengeluaran berkurang di bagian kredit. Dan yang terakhir, tanggal 31 Januari 2025, membayar gaji karyawan sebesar 7 juta rupiah, yang dimana pencatatan jurnalnya yaitu beban gaji bertambah di bagian debit sebesar 7 juta rupiah dan kasnya berkurang di bagian kredit sebesar 7 juta rupiah. Mungkin itu saja materi dari saya. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Jadi kita langsung saja masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu menjelaskan kinerja perusahaan selama periode tertentu, biasanya itu 1 tahun. Nah, berikut ini adalah rincian dari kumpulan yang ada. Yang pertama, pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu adalah pendapatan yang diperoleh dari layanan yang diberikan oleh perusahaan. Dalam contoh ini, pendapatan jasa mencapai 20 juta rupiah. Nah, ini tuh menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menjual layanan mereka. Kita masuk ke beban-beban. Beban-beban itu merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan operasi perusahaan. Dalam contoh ini, dalam laporan ini terdapat 2 jenis beban. Yang pertama, beban sewa atau beban gaji. Nah, beban sewa adalah 2 juta rupiah. Nah, ini adalah biaya yang dibayarkan untuk tempat usaha atau fasilitas yang disewa. Nah, beban gaji adalah 7 juta rupiah. Nah, itu adalah total gaji yang dibayarkan kepada karyawan selama periode tersebut. Kita masuk ke total beban. Total beban itu menghitung total beban yang dikeluarkan, yaitu 2 juta rupiah yang disebut dengan sewa tambah 7 juta yang disebut dengan gaji. Jadi 2 juta tambah 7 juta sama dengan 9 juta rupiah. Kita masuk ke laba bersih. Laba bersih yang dihitung dengan mengurangkan total beban dari pendapatan jasa. Jadi laba bersih sama dengan pendapatan jasa yang dimana 20 juta rupiah dikurangkan total beban yang dimana 9 juta rupiah. Jadi 20 juta rupiah dikurangkan 9 juta rupiah, jadi sama dengan 11 juta rupiah. Kita masuk ke neraca. Neraca ini tuh memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Ini tuh terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Nah, kita masuk ke aset. Aset ini tuh diklasifikasikan menjadi 2 kategori. Yang pertama, aset lancar dan aset tetap. Kita masuk ke aset lancar. Aset lancar, aset yang diharapkan dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam waktu dekat. Dalam laporan ini, aset lancar terdiri dari kas dan piutang usaha. Jadi, kas adalah 7 juta rupiah, yang ini adalah uang tunai yang tersedia. Nah, piutang usaha adalah 8 juta rupiah. Nah, itu adalah jumlah yang diharapkan akan diterima dari pelanggan yang belum membayar. Kita masuk ke total aset lancar. Total aset lancar adalah 7 juta rupiah yang disebut dengan kas tambah 8 juta rupiah yang disebut dengan piutang. Jadi 7 juta tambah 8 juta sama dengan 15 juta rupiah. Kita masuk ke aset tetap. Aset yang digunakan untuk operasi jangka panjang. Nah, dalam laporan ini tuh total aset tetap adalah 120 juta rupiah. Ini tuh mencakup peralatan gedung atau kendaraan yang dimiliki perusahaan. Kita masuk ke kewajiban. Nah, kewajiban itu merupakan utang atau kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Kita masuk ke ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik itu menunjukkan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Nah, ini tuh mencakup modal yang disetor dalam laba ditahan. Kita masuk ke perusahaan ekuitas. Bagian itu menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik dari awal periode hingga akhir periode. Nah, ini tuh mencakup ada 2 modal. Yang pertama modal, yang kedua modal akhir. Yang pertama modal pada 1 Januari 2025 adalah 100 juta rupiah. Modal ini tuh menunjukkan investasi awal pemilik dan dalam perusahaan. Yang kedua modal akhir. Modal akhir adalah modal pada 31 Januari 2025 setelah mencakup laba bersih adalah 111 juta rupiah. Ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan telah menghasilkan laba yang menambah ekuitas pemilik. Baik, itu saja presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita langsung masuk ke contoh studi kasus perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu apa sih? Jadi perusahaan dagang ialah perusahaan atau bisnis yang fokusnya itu pada pembelian dan penjualan barang atau produk kepada konsumen tanpa mengubah bentuk wujud dari barang tersebut. Jadi misalnya kayak saya mempunyai sebuah toko kosmetik, kemudian produk-produk yang saya jual di toko kosmetik saya itu saya beli dari brand-brand di luar, misalnya kayak Wardah, Skintific, G2G, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah saya beli, saya jual kembali di toko kosmetik saya tanpa mengubah bentuk, wujud, dan juga kandungan dari barang tersebut. Seperti itu yang dinamakan dengan perusahaan dagang. Kemudian, keuntungan utama perusahaan dagang diperoleh dari selisih antara harga jual atau pendapatan dengan HPP dari barang dagangan yang berhasil dijual. Selanjutnya, kita masuk ke contoh studi kasus perusahaan dagang.
Di sini ada PT Sejahtera. PT Sejahtera merupakan perusahaan dagang yang menjual barang elektronik. Berikut beberapa transaksi dari PT Sejahtera. Di mana yang pertama pada tanggal 1 Maret 2025, modal awal pemilik sebesar 250 juta rupiah. Yang dimana jurnalnya ialah kas bertambah di debit sebesar 250 juta rupiah. Kemudian modal bertambah di sebelah kredit sebesar 250 juta rupiah. Ini dinamakan investasi awal. Kemudian pada tanggal 5 Maret membeli barang dagangan secara kredit dari PT Elektronik Cepat sebesar 75 juta rupiah. Jurnalnya ialah persediaan barang dagang debit bertambah di sebelah debit sebesar 75 juta rupiah. Kemudian utang dagang bertambah di sebelah kredit sebesar 75 juta rupiah. Oh ya teman-teman, jadi di sini kami menggunakan metode perpetual. Jadi nama akunnya ialah persediaan barang dagang. Lain kalau kami menggunakan metode periodik, maka nama akunnya akan jadi pembelian. Pada tanggal 10 Maret menjual barang dagangan secara tunai kepada Toko Jaya sebesar 40 juta rupiah dengan harga pokok penjualannya sebesar 25 juta rupiah. Jadi jurnalnya ialah kas bertambah di sebelah debit sebesar 40 juta rupiah, kemudian penjualan berkurang di sebelah kredit sebesar 40 juta rupiah, kemudian harga pokok penjualan bertambah di sebelah debit sebesar 25 juta rupiah, lalu persediaan barang dagang berkurang atau keluar di sebelah kredit sebesar 25 juta rupiah. Kenapa kita melakukan dua penjurnalan pada satu transaksi ini? Karena di sini kita menggunakan metode perpetual. Jadi setiap terjadi penjualan, kita maka langsung mencatat harga pokok penjualannya secara bersamaan. Nah, pada tanggal 15 Maret menjual barang dagangan secara kredit pada Toko Jaya sebesar 30 juta rupiah dengan harga pokok penjualan sebesar 18 juta rupiah. Jadi jurnalnya ialah karena secara kredit, jadi pada posisi debit piutang usaha bertambah sebesar 30 juta rupiah. Kemudian penjualan berkurang di sebelah kredit sebesar 30 juta rupiah. Dan selanjutnya harga pokok penjualan bertambah sebesar 18 juta rupiah. Lalu persediaan barang dagang keluar sebesar 18 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret membayar utang kepada PT Elektronik Cepat sebesar 50 juta rupiah. Jadi jurnalnya ialah utang dagang berkurang di sebelah debit sebesar 50 juta rupiah. Kemudian kas juga berkurang di sebelah kredit sebesar 50 juta rupiah. Karena ini pembayaran utang, jadi semuanya berkurang. Tanggal 25 Maret menerima pembayaran piutang dari Toko Jaya sebesar 15 juta rupiah. Jadi jurnalnya ialah kas bertambah di debit sebesar 15 juta rupiah. Kemudian piutang usaha berkurang di sebelah kredit sebesar 15 juta rupiah. Ini dinamakan pelunasan piutang. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2025 yaitu membayar beban operasional sebesar 5 juta rupiah. Jadi jurnalnya ialah beban operasional bertambah di sebelah debit sebesar 5 juta rupiah, kemudian kas berkurang di sebelah kredit sebesar 5 juta rupiah. Ini dinamakan pembayaran beban operasional. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Dama. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Nah, materi yang akan saya bawakan adalah laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, di sini adalah laba rugi, di mana penjualan bersih sebesar 70 juta rupiah, harga pokok penjualan sebesar 43 juta rupiah, laba kotor sebesar 27 juta rupiah, beban operasional di sini sebesar 5 juta rupiah, laba bersih sebesar 22 juta rupiah. Nah, di sini ada perubahan ekuitas, di mana modal pada tanggal 1 Maret 2025 sebesar 250 juta rupiah dan laba bersih sebesar 22 juta rupiah. Dan pada tanggal 31 Maret 2025 modal sebesar 272 juta rupiah. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat neracanya pada aset atau aset lancar. Di sini kas sebesar 250 juta rupiah ditambah dengan 40 juta rupiah, dikurang dengan 50 juta rupiah dan ditambahkan dengan 15 juta rupiah dan dikurang dengan 5 juta rupiah dan menghasilkan 250 juta rupiah. Nah, di sini ada piutang usaha sebesar 30 juta rupiah dan dikurang dengan 15 juta rupiah, totalnya sama dengan 15 juta rupiah. Dan di sini juga ada persediaan barang dagang sebesar 75 juta rupiah dikurang dengan 25 juta rupiah dan dikurang juga dengan 18 juta rupiah dan ditotalkan sebesar 32 juta rupiah dan total aset lancarnya sebesar 297 juta rupiah. Nah, di sini kita masuk pada kewajiban, ada kewajiban lancar di mana utang usaha sebesar 75 juta rupiah dikurang dengan 50 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah. Nah, pada modal budi jadinya sebesar 272 juta rupiah dan total kewajiban dan modal sebesar 297 rupiah. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya.